Oke, halo semua. Jadi kami di sini akan mempresentasikan sebuah proyek UAS, di mana proyek UASnya ini adalah kita akan membuat sebuah sistem untuk membantu operasional laundry yang ada atau yang berasal dari sebuah hotel atau villa. Jadi sebelum dimulai, kenalin nama nama saya adalah Trisar Pamungkas dengan di belakang 61. Di sini Santi saya akan menjelaskan tentang bagaimana penawaran dan perancangan basis data. Kemudian akan ada juga teman saya, Iketut Diartana Putra Mariawan. Dia nanti akan menjelaskan tentang implementasi yang proyek yang telah dibuat. Jadi pertama-tama mungkin di sini kami ingin untuk presentasi penawarannya, kami ingin menawarkan beberapa fitur, yaitu seperti manajemen customer, di mana manajemen customer itu kita eh, dapat membuat para karyawan atau pegawai dapat manajemen customer hotel yang akan melakukan laundry. Kemudian akan ada input barang masuk dan barang keluar, itu merupakan pakaian-pakaian yang akan di laundry oleh para customer. Itu akan didata. Kemudian akan ada pembuatan invoice, di mana invoice itu bagaimana nanti yang para para customer ini yang melakukan laundry itu akan melakukan pembayaran, dan juga nanti akan ada pembukuan di mana nanti akan mencatat segala transaksi yang masuk dan keluar dari sistemnya ini. Oke, jadi untuk harga, mungkin dari kami untuk harga itu untuk analisis kebutuhan dan desain kita bakal melakukan diskusi dengan klien, bakal melakukan wireframe dan pembuatan IRD itu mungkin sekitar 2 juta. Kemudian akan pengembangan fitur utama, yaitu fitur utama itu ada beberapa seperti manajemen customer, input barang, oke, akan melakukan pembuatan invoice otomatis dan modul pembukuan, serta kami akan menambahkan fitur tambahan seperti notifikasi WhatsApp, laporan statistik juga. Itu sekitar 7,5 juta. Kemudian akan ada infrastruktur seperti pembuatan database. Itu sebenarnya untuk database yang kali ini kita akan menggunakan MySQL. Itu mungkin sekitar 1 juta. Kemudian akan ada uji coba atau deployment, yaitu menggunakan testing, bug fixing dan akan mampu ke server sekitar 1 juta, dan akan training dan dokumentasi panduan pengguna sistem dan pelatihan awal selama 1 juta. Mungkin sekitar totalan itu adalah 13 juta berdasarkan hasil analisa. Lalu untuk timeline pengerjaan kami cukup mengambil sekitar 1 bulan, di mana untuk minggu pertama kita akan melakukan kick off meeting dengan klien dan akan analisis kebutuhan, desain UI dan juga desain UI UX. Kemudian pada minggu kedua kita akan melanjutkan desain UI UX-nya dan lanjutkan ke perancangan basis data. Dan akan mulai untuk pembuatan modul manajemen customer. Kemudian di minggu ketiga kita akan melakukan pengembangan modul operasional laundry. Di mana modul operasional laundry ini seperti bagaimana nanti akan melakukan transaksi, pembuatan invoice. Itu juga akan ada di minggu minggu ketiga, dan juga akan pembuatan modul pembukuan dan laporan. Lalu nanti kita pada minggu keempat akan melakukan penambahan fitur tambahan seperti pembuatan notification WA dan kemudian activity log untuk para para pegawai. Lalu juga akan ada testing dan debugging serta deployment, dan nanti akan ada pelatihan untuk pegawai yang menggunakannya. Oke, baiklah, untuk teknologi yang kami gunakan kita sebenarnya menggunakan MySQL dan juga menggunakan Docker untuk environment lokalnya. Baiklah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana perancangan basis datanya. Jadi untuk proyek kali ini kita memiliki tiga database, kita memiliki tiga tabel utama.
Itu akan ada tabel branch, di mana tabel branch ini anggapannya adalah sebagai tabel gerainya itu atau tabel cabang yang akan berisikan ID dari branch-nya, kemudian akan ada dari nama, kemudian akan ada alamat. Lalu berikutnya akan ada tabel user, di mana tabel user ini adalah tabel untuk pegawai atau untuk karyawan dari laundry tersebut, di mana akan ada beberapa atribut seperti ID dari user tersebut, kemudian akan ada branch ID, akan ada nama, email, password, status mereka apa aktif apa sudah tidak, kemudian akan ada status login jika akan ada yang namanya seperti kegiatan pergantian shift. Kemudian akan ada role, di mana role itu statusnya mereka pada di tempat laundry seperti saya, apakah mereka sebagai kasir atau mereka sebagai supervisor contohnya. Kemudian akan ada tabel customer, di mana tabel customer itu anggapannya sebagai tabel untuk pelanggan yang akan melakukan transaksi untuk laundrynya. Di mana isinya itu hampir sama, juga akan ada ID customernya, kemudian akan manggil branch ID-nya, lalu akan ada nama, akan ada email juga, kemudian akan ada passwordnya, kemudian ada tambahan seperti nomor telepon, kemudian juga akan ada address atau alamat mereka. Jadi untuk alur dari project kami itu ketika customer ingin melakukan eh, pencucian pakaian mereka di laundry, mereka akan membawanya dan pakaian mereka itu akan dicatat oleh pegawai atau oleh user dan dimasukkan ke dalam tabel item. Di mana tabel item itu terdapat beberapa atribut seperti ID, kemudian akan ada user, akan ada customer ID, kemudian akan ada tipe di mana mungkin yang di laundry oleh customer itu mungkin hanya baju saja seperti atau kemeja saja. Kemudian akan ada description dan kemudian akan ada quantity, di mana itu bisa dibilang berapa jumlah pakaian yang mereka laundry. Kemudian akan ada weight atau bisa dibilang berat dari pakaian yang dilondrikan. Lalu akan ada check-in date, di mana kapan mereka mengantarkan pakaiannya itu, dan akan nanti ada check-out date alias kapan mereka akan mengambil. Lalu akan ada status, di mana statusnya itu seperti apakah sudah dikerjakan atau masih menunggu. Lalu jika sudah ditambahkan akan langsung akan langsung masuk ke dalam invoice item, di mana invoice item ini terdapat beberapa atribut yaitu ID, kemudian ketika telah diselesaikan akan membuat sebuah tabel invoice, di mana tabel invoice itu di sini ada customer ID, kemudian akan ada invoice date atau tanggal dari invoice itu akan dibuat, kemudian akan ada total amount, lalu akan ada status, akan ada due date atau batas pengerjaan, di mana nanti akan ngambil data dari invoice item untuk total amount-nya. Lalu jika udah selesai, nanti user akan mengarahkan ke sebuah UI untuk melakukan pembayaran, dan nanti akan masuk ke tabel payment, di mana dalam tabel payment pun ada beberapa atribut seperti ID dari payment tersendiri. Kemudian akan ada seperti anggapannya tuh invoice ID-nya pasti, kemudian payment date atau kapan pembayaran itu dilakukan, nanti akan ada amount juga, berapa yang harus dibayarkan, dan akan ada method payment alias bagaimana metode pembayarannya. Entah mungkin cash atau menggunakan kartu. Lalu akan ada note atau catatan tambahan. Lalu jika misal sudah selesai, eh, kegiatan itu akan tercatat di sebuah pembukuan,
pada tabel accounting, di mana tabel accounting itu ada beberapa atribut seperti ID dari accounting, kemudian akan ada ID dari branch-nya, kemudian akan ada juga kategori ID, di mana kategori ID itu seperti di sini yang dilihat terdapat beberapa atribut seperti ID dari kategorinya, kemudian akan ada nama, lalu tipe-tipe itu bisa bersifat income atau outcome. Jadi lalu juga akan mengambil invoice ID-nya, tanggal itu kapan dimasukkan, lalu akan ada deskripsinya, dan juga akan ada amount atau jumlah yang tercatat. Nah, mungkin untuk itu sistemnya, tapi di project kami menambahkan dua fitur tambahan. Yang pertama adalah activity log, di mana activity log ini akan mencatat apa yang dikerjakan oleh user. Jadi sebagai tambahan untuk nge-track apa aja yang telah mereka lakuin ketika mereka mengambil shift kerja. Lalu juga akan ada notification, di mana notification ini berguna untuk customer. Contohnya seperti ketika mereka ingin mengetahui kapan atau status pakaian yang mereka laundry apakah sudah dikerjakan atau sudah selesai. Mungkin itu aja, dan untuk implementasi akan dijelaskan oleh teman saya di Artana. Baik, perkenalkan nama saya Ita Tirtawan Hewan dengan NIM 23010020062. Jadi di sini saya akan memberikan implementasi terkait rancangan database sistem buat. Pertama kita ada membuat table terlebih dahulu, itu membuat table branch dengan data seperti ini. Kemudian kita buat user, customer, item, invoice, invoice item, dan payment sesuai dengan data. Nah, produknya itu menggunakan dari invoice ID-nya ya. Nah, gunanya invoice item nih, dasarnya gunanya invoice item ini adalah untuk menyimpan item-item yang akan dimasukkan ke invoice ya. Jadi untuk final invoice-nya itu akan ngambil data item yang invoice-nya itu dari sini. Payment juga finalnya itu payment, mau tidak pembayarannya apa. Dan ini adalah dalam counting kategori, ada tipe kategorinya ada tipe income dan expense. Lalu sini ada fluid table accounting adalah untuk membuat tabel accountingnya dengan data seperti ini. Jadi kategori invoice ID, date, description, dan amount. Lalu kita akan juga ada tambahkan fitur notifikasi, bisa email atau WhatsApp, dan bisa kita atur statusnya apakah berhasil terkirim, gagal, atau pending. Dan secara default lah pending, kalau misalnya statusnya belum ada, belum muncul, kita defaultnya pakai pending, seperti itu. Lalu ada activity log, dan activity log, user ID, title function node, description, bulan sentence, dan ini log routine yang ke user ID ya. Dia tahu siapa yang melakukan aktivitas di sistemnya, seperti itu. Berikutnya adalah untuk pemasukan data dummy-nya seperti ini. Bisa kita lihat di dalam database-nya. Saya lihat di accounting, kita buka accounting, kita akan muncul seperti ini. Membahas bikin invoice dan pembayaran masih invoice. Jadi kita tonton seperti ada dua ya, ada pembelian jual laundry yang kategori yang masuk dalam income. Dan pembelian ketiga yang termasuk itulah expense, karena ya laundry itu kan pasti selalu beli terus ya. Ada activity log. Ini bisa lihat nih user ID 1, 5 adalah OK admin. Dua dan yang kedua ada input data laundry yang dilakukan oleh user ID dengan nomor 2. Kita ada branch nih, kita ada cabang-cabangnya, kita ada 2 cabang. Terus sekarang saya masukin yaitu cabang di Bali dan cabang Canggu. Nah, ini ada data customer-nya.
di mana dia ada usernya sudah bermain di cabang satu ya, yang di cabang yang di cabang Canggu Ubud ini ada invoice itemnya, ini adalah invoice ID-nya, yang mana dia bakal ngarah kalau kita klik ke item ID mana ini kira-kira, kita pilih pattern dan ke ini celana ya, like trouser. Seperti itu. Ini ada notifikasi, email tagihan masa Infosumnas, dan paymentnya seperti ini. Nah, bisa ada hasilnya, yaitu ada transfer dan cash, dan ini ada mengarah ke invoice ID-nya. Jadi ada user yang memiliki role sendiri-sendiri, yaitu ada yang sebagai admin dan ada yang sebagai kasir, seperti itu. Mungkin itu aja untuk di bagian implementasi. Terima kasih. Terima kasih.